مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوضى ونجاحا ما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini guna dalam melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar dan ulama karismatik yang menjadikan sebagai lampu penerang dalam kehidupan kita umat manusia. Takzim dan keikraman ulun tuan kepada Tunku Khatib, kepada Tunku Imum, kepada seluruh panitia pelaksanaan Ahad Barakah, kepada panitia pembangunan masjid BKM, kepada seluruh gore-gore ulun tuan, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, cendekiawan, pimpinan kampung, pimpinan daerah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat umat Muhammad asal syurga yang mungkin ulun tuan sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita Nyuman Bandung menjadi asal syurga, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita bersama untuk dapat tahudib di dalam dunianya. Guna tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah mampu menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Allah mampu menciptakan makhluk yang tidak berkaki. Allah mampu menciptakan makhluk yang berkaki satu. Allah mampu menciptakan makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, bahkan sampai dengan yang berkaki 1000. Allah juga mampu menciptakan makhluk yang sekecil virus. Walaupun hari ini makhluk yang sekecil virus yang Allah ciptakan mampu mengobrak-abrik peradaban dunia, Allah juga mampu menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dinosaurus, walaupun tak pernah kita lihat di alam nyata. Yang perleda pegah hadirin yang dirahmati Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta dalam mengkehendaki segala ciptaannya di dalam dunia ini. Maka yang paling istimewa daripada Allah menciptakan ini semua, yang paling istimewa daripada Allah menciptakan makhluknya adalah Allah menciptakan kita manusia. Allah menciptakan kita insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia ini dengan sebagus-bagus bentuk. Allah Sang Khaliq, pencipta alam semesta. Allah menciptakan makhluk, salah satunya adalah manusia. Manusia makhluk Allah. Makhluk Allah golong tentu manusia, umum, khusus, mutlak. Tip-tip pun rumpun kapasti gule, tapi menyegekeun gule golong tentu rumpun. Manusia adalah makhluk Allah, namun makhluk Allah belum tentu manusia
tapi makhluk Allah ini adalah semua ciptaan Allah. Ma siwallah, ini semuanya makhluk. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makhluk ini Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat istimewa. Allah menciptakan katanya manusia teristimewa dan tersempurna daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dengan tujuan adalah untuk supaya katanya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan hakikat katanya adalah untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka katanya umat manusia hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya katanya jadikan diri katanya orang yang selalu beribadat kepada Allah dan orang yang selalu bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hudib katanya hadirin yang dirahmati Allah, ketika fun katanya lahir dalam dunia hana tabah bekal. Ketika fun katanya lahir dalam dunia hana tabah harta, hana tabah pakaian yang mewah, hana tabah pangkat jabatan dan lain sebagainya. Melainkan katanya lahir dalam keadaan kosong. Katanya lahir dalam keadaan telanjang. Katanya lahir dalam keadaan tamau bibiraya. Sedangkan orang di sekeliling katanya merasa senang dan gembira atas kelahiran katanya. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, katanya menjadi orang yang taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya menjadi orang yang alim, katanya menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Pada akhirnya katanya meninggal dalam keadaan selamat iman, kita tersenyum, orang lain pun menangis. Sebalik daripada pertama katanya lahir, katanya tamu orang lain tersenyum, ketika katanya meninggal, katanya yang tersenyum orang lain yang merasa sedih. Minimal hadirin yang dirahmati Allah, kahan ketika katanya meninggal tapi mau orang, ketika katanya meninggal tapi sedih orang. Minimal ketika katanya meninggal baik sampai orang dikem dan baik sampai orang tersenyum gara-gara katanya meninggal. Maka demikian, karena apabila nak orang yang kem, nak orang yang senyum, nak orang yang senang ketika katanya meninggal, ini adalah salah satu contoh bahawa katanya bukan orang yang menjadi perindu bagi orang lain, justru katanya menjadi bumerang dalam kehidupan katanya yang selalu dibenci oleh orang lain. Karena manusianya nak lihat boh tipe. Nak tipe manusia yang pertama, nak katanya senang gop. Nyo tipe yang paling god. Tipe yang dirindukan oleh orang-orang lain. Dengan nak katanya menjadi mau'izah bagi orang lain. Dengan nak katanya menjadi penasihat bagi orang lain. Dengan nak katanya menjadi jawaban daripada segala perkara yang dimiliki oleh orang lain. Ini tipe manusia yang pertama, manusia yang god, yang dirindukan, yang bermanfaat kepada orang yang lain. Kemudian tipe manusia yang kedua, nak katanya susah gop. Nyo tipe yang paling buruk, sehingga orang dimudoa kepada katanya baikna lah ngampung. Orang dimudoa kepada katanya baikna sajan katanya. Sehingga apabila nak orang oknum lagi yang di dalam kampung, di dalam tempat katanya, akan menjadi sabuh malapetaka kepada masyarakat lain. Nyo tipe manusia yang kedua. Nah katanya susah kok. Dan tipe manusia yang kelih, nah katanya biasa-biasa menteng. Hana menjadi persoalan kepada orang lain, hana menjadi beban kepada orang lain. Tekedi na katanya oi kampung, hana je ke masalah. Tekedi hana katanya oi kampung, tajak merantau, juga hana je ke sabuh masalah. Biasa-biasa mantang, tipe katanya orang yang kelih. Minimal hadirin yang dirahmati Allah, kahan kadang katanya menjadi tipe yang pertama, menjadi penolong kepada orang lain. Kahan kadang katanya menjadi tipe yang fun, orang yang selalu memberi nasihat,
orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain, minimal katanya baiklah menjadi orang penghancur, perusak, bahkan orang membawa petaka kepada orang lain, minimal jid ke orang yang biasa-biasa mantap. Maka kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada subuh yang berbahagia rayanya, tuan ingin memberikan 4 tip agar katanya menjadi orang yang bermanfaat dan juga katanya menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipe manusia yang pertama ataupun tip yang pertama agar katanya menjadi orang yang dicintai oleh orang lain adalah yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, benar dalam jiwa katanya iman dan takwa. Karena iman dan takwa adalah merupakan dasar pondasi kehidupan umat manusia. Takwa hiyal imtisalu awamirillahu azza wa jalla, menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangan Allah, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Kan dalam arti kata katanya ketika tak ibadat di masjid tak perlu mah orang. Kan hanya ketika tajak masjid nak tak pebut ibadat sembahyang, tapi di rumah katanya hantam tak sembahyang. Namun yang geken dengan takwa dimanapun kita berada, baik dalam keadaan katanya sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, katanya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah pondasi dasar kehidupan katanya umat manusia. Apabila sebuah pondasi dalam membuat sebuah bangunan, pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan kuat. Namun apabila sebuah pondasi itu pondasi yang tidak kuat, maka bangunan itu akan roboh karena tidak kuatnya sebuah pondasi. Orangnya takalan hadirin yang dirahmati Allah, betapa banyak dum orangnya orang-orang daripada katanya Islam dilaksanakan pendangkalan-pendangkalan akidah oleh orang-orang kafir, pendangkalan-pendangkalan akidah oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka rela meninggalkan agama ini, rela meninggalkan agama Islam hanya demi sesuap nasi. Mereka rela meninggalkan agama katanya menuju agama orang-orang kafir. Kenapa? Karena tidak ada didasari oleh landasan iman dan ketakwaan di dalam hatinya. Maka iman hadirin yang dirahmati Allah sebagai landasan pokok dalam hidup kitanya agar kitanya menjadi orang yang dicintai Allah juga dicintai Rasul. Karena imannya petboh perkara, imannya petboh tingkatan. Tingkatan yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman yang terus bertambah, iman yang tidak pernah berkurang. Berarti tipe iman yang yang sabi-sabi semakin uro semakin bertambah, semakin uro semakin meningkat. Iman yang nya hantam pernah berkurang. Siapakah yang memiliki iman seperti ini? Yaitu para nabi dan rasul-rasul Allah. Para nabi dan para rasul imannya semakin hari semakin bertambah. Semakin si uro iman nabi semakin meningkat. Bahkan iman nabi dan rasul semakin uro semakin meningkat karena salah satu penyebab daripada meningkatnya iman adalah kita lulusnya melaksanakan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul hantam pre dengan ujian dan cobaan. Para nabi dan rasul setiap saat menghadapi ujian dan cobaan. Namun ujian dan cobaan yang dihadapinya dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan keikhlasan. Dengan ujian dan cobaan menambahnya keimanan dan ketakwaan para nabi dan rasul Allah. Terkadang katanya umat manusia lewat pada cobaan Allah, namun gugur pada ujian Allah. Ketika katanya gebi gempa dan tsunami, ketika katanya gebi musibah tutung ataupun musibah-musibah yang lain, katanya takwa kepada Allah luar biasa. Katanya ketika musibah gempa, maka tak meratib kepada Allah hana ada piyuh-piyuh.
dah semayang kepada Allah, dah berdoa supaya begebi bala, begebi bencana dan lain sebagainya. Ibadat luar biasa ketika getanya menghadapi cobaan Allah. Namun ketika Allah memberikan ujian dengan kekayaan, memberikan ujian dengan harta, pangkat, jabatan, kemewahan dan lain sebagainya, kita melupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kitanya terlena dengan pangkat jabatan, kitanya terlena dengan penampilan, kitanya terlena dengan harta dan kekayaan, sehingga lewat pada ujian kita gugur lewat pada cobaan kita gugur pada ujian. Maka Nabi dan Rasul hadirin yang dirahmati Allah selalu menghadapi ujian, selalu menghadapi cobaan Allah dengan penuh ketabahan dan keikhlasan. Makanya iman dan takwa terus meningkat, semakin hari terus bertambah. Inilah yang pertama, iman yang terus bertambah, iman yang hana berkurang, yaitu iman para nabi dan iman para rasul-rasul Allah. Kemudian yang kedua, tipe iman yang kedua, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah dan juga iman yang tidak berkurang. Artinya iman yang standar, hana le mutamah dan juga han mukurang. Siapakah yang memiliki iman seperti ini? Imannya para malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah hana mukurang iman. Malaikat Allah iman kali Allah tetapkan. Tugas-tugasnya itu sudah jelas. Nah, malaikat yang tugas menyampaikan wahyu terus bertugas menyampaikan wahyu. Nah, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa terus tugasnya mencabut nyawa. Nah, malaikat yang tugasnya memberikan rahmat dan lain sebagainya terus mengantarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bandum malaikat hadirin yang dirahmati Allah sudah Allah tetapkan keimanannya. Dan juga para malaikat Allah hana berkurang keimanan. Tidak berkurang imannya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat la yahsunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab iman manusia berkurang, penyebab daripada iman getanya kurang, karena getanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat hana bermaksiat kepada Allah. Malaikat hana gebi maksiat oleh Allah, hana gebi nafsu oleh Allah, maka malaikat tidak pernah berkurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-imanu yazidu wa yanqus. Tipe iman yang kelima, iman yang bisa bertambah dan juga iman yang bisa berkurang. Nyokeh iman getanya orang awam, menyegetanyo tengah tawa dengan Allah, menyegetanyo tengah gebi bala malapetaka oleh Allah, sembahyang getanyo meratib getanyo luar biasa, hana tatubit-tubit dari masjid, hana taweh-weh bak di musalla, hana taweh-weh bak menasah, sabi-sabi dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang-sang getanyo hanle tapu buat perbuatan maksiat, sang-sang getanyo hanle tapu buat perbuatan maksiat, hanle tapu buat perbuatan yang melanggar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Allah hanale gebi kepada getanyo bala dan cobaan, ketika dunia kamu merasa aman-aman saja, hanale tekanan dalam jiwa getanyo, hanale rasa ketakutan dalam jiwa getanyo, kembali lagi kambuh penyakit kita ingin mendurhakai Allah, terjadi lagi penyakit hati kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman getanyo orang awam, tiga-tiga menyetengah iman getanyo kuat, ibadat hana piuh-piuh. Tapi ketika iman getanyo hana kuat, kita tidak mau beribadah kepada Allah. Jangankan masjid, kadang di rumah getanyo hendak tim sembahyang. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah keimanan kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah, juga iman yang tidak berkurang. Artinya al-imanu la yazidu wa yanqusu. Iman yang hana bertambah, tapi iman semakin hari semakin berkurang. Iman hantam mutamah membacut,
Tapi semakin ura iman semakin kurang hingga gadah keimanan mereka. Inilah tipe iman-iman orang-orang yang munafik. Hantam pernah menambah iman orang yang munafik, tapi semakin ura iman mereka semakin berkurang dan terus berkurang hingga pada akhirnya mereka hilang keimanan kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebahagian daripada mereka itu orang-orang yang berkata amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan aku beriman kepada hari kiamat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman orang-orang yang munafik tidak pernah bertambah keimanan kepada Allah, hantam pernah menambahkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah, tapi justru semakin ura imannya semakin rendah, namun pada akhirnya mereka tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, apabila kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul, apabila kita ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, maka tambahlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin dicintai Allah, dicintai Rasul, juga ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lain, harus ada dalam jiwa kita ilmu pengetahuan. Ilmu yang benar di dalam dada, ilmu yang bertatim kita tuntut, maka dengan ilmunya ke yang akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita umat manusia. Majlis-majlis ilmu, majlis taklim seharusnya kita jak untuk kita mendapatkan bekal kita untuk pedoman melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tak fikir tungku menuntut ilmunya kalih lunjuk ke anak dan kalih lun tuntut berojih rumah salun muda. Kalih lun jabut berojih lun muda-muda. Orangnya ka Tuhan lun tinggal ibadat hana perle lun jabut le. Itu pemahaman yang keliru hadirin yang dirahmati Allah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, segolom nyawang getanyo abe hadirin yang dirahmati Allah, segolom nyawang getanyo terubah halkum, maka getanyo dituntutkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dalam sebuah majlis ilmu, misal Walid dengan gesemu berat, dalam sebuah majlis ilmu Walid dengan baca kitab, gebili Allah pet boh kelebihan gara-gara getanyo tak pegat berat, gara-gara getanyo tak pegat majlis taklim, gebili Allah pet boh pahala kepada gara-gara getanyo orang yang pegat berat. Yang pertama, Allah bi pahala kepada guru getanyo orang yang semua berat. Allah juk pahala kepada orang yang semua berat, langsung Allah berikan pahala. Kemudian juga yang kedua, Allah memberikan pahala kepada getanyo orang yang berat, yang dengar surah daripada guru getanyo semua berat, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah juga akan memberi pahala kepada orang yang na dalam majlis berat, sekalipun ganyan hana gedengar berat. Ganyan lalai gerau, gecok buku ke gambar-gambar ke bulat-bulat, ataupun gecok HP ke main HP gerau, ataupun ke buat lain sehingga membuat ganyan lalai hana gedengar surah yang gepegah le guru. Tapi ganyan na dalam majlis berat juga Allah berikan pahala. Kemudian yang keempat, Allah memberikan pahala gara-gara getanyo tak pegat berat, tak pegat majlis taklim kepada orang yang lewat tapi hana geta membet, dengan catatan orangnya ikhlas hati, senang hati dengan nanya pengajian tersebut. Orang lewat matang berjalan, ketika orang lewat berjalan ke kalan, Oma liang maghrib nabut agoino, Oma liang isya nabut agoino, mutuah senang tak lun kalan nak orang bet inoi masjid, senang tak lun kalan nak orang bet ino di balai bet.
tapi lun hanjit lun tamang karena lun nak kegiatan-kegiatan yang lain sehingga gua ganyak urmoh, tapi hati ganyan senang ke kalian katanya tengah tabut beliau juga mendapatkan pahala dari Allah gara-gara majlis bet katanya. Maka petboh hadirin yang dirahmati Allah, golongan orang yang mendapatkan pahala gara-gara getanya tak pegat bet. Lun ulangi, yang pertama diberikan kepada gureh getanya orang yang semebet. Kemudian yang kedua diberikan kepada getanya orang yang dengar bet. Kemudian yang kelih diberikan kepada getanya yang na dalam majlis bet sekalipun getanya lalai hana tak dengar bet. Dan yang kepet Allah berikan kepada orang yang lewat tapi senang hati dengan orang yang melaksanakan majlis bet. Maka penting bagi kitanya hadirin yang dirahmati Allah untuk tak menuntut ilmu. Penting kepada kitanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam kitanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, agar kitanya menjadi orang yang dicintai Allah, juga orang yang dicintai Rasul dan yang bermanfaat kepada orang yang lain. Kemudian poin yang ketiga, agar kitanya menjadi orang yang dicintai Allah, juga menjadi orang yang dicintai Rasul, harus ada dalam jiwa kitanya mengamalkan ilmu yang sudah ada. Terkadang kitanya hadirin yang dirahmati Allah, bak jabut menuntut ilmu luar biasa jemut, tapi bak mengamalkan ilmu yang kana hantatib, bak mengamalkan perkara yang kana yang menyebabkan kitanya maka ngen getanya tak amalkannya ke yang akan menjadi bumerang dalam hidup getanya. Bagaikan si bak kaya yang kau hidup tapi hana dimuboh, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Karena rahasia Allah hadirin yang dirahmati Allah ada 3. Lehaboh rahasia Allah di dalam dunianya. Yang pertama, Allah merahasiakan letak keridaannya. Allah merahasiakan di mana letak keradiannya kita tidak tahu, hanya dapat pak ridha Allah. Maka katanya you beramal, sekalipun amalannya amalan yang kecil, sekalipun amalannya amalan yang tak anggap katanya hana berguna bagi katanya, tapi terkadang amalan yang ubudnya ke inan letak ridha Allah bagi katanya, maka you amalkan. Sidra penzina orang inang, zinanya luar biasa. Menyatakan lanjih mezina sang hana ubat hana ampun kepada Allah. Dia teringat bahawa geyu bersedekah dan geyu tolong gedanya kepada sesama makhluk Allah, sekalipun makhluknya makhluk hina, sekalipun makhluknya kan makhluk yang mulia, makhluk yang hina tah makhluk yang hina, makhluk yang bernajis anjing dan babi juga geyu mulia karenanya makhluk Allah. Sehingga sidra inang penzinanya mono karena dia banyak dosa, dia tidak lagi untuk mau beribadat kepada Allah, tiba-tiba terserat dalam jiwa dia nyolun ibadat hana, lun dosa yang cukup jai lun pubut dalam dunia. Per Allah terima matang taubat lun. Kadang lun nyoka memang jid ke aswan neraka dan lain sebagainya, sehingga dia pun tidak menghiraukan lagi Allah. Tak ibadat man bak dikira dak tak ibadat ke hang rimang cili karena ka terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tiba-tiba bak tiura sinang penzinanya karena dalam keadaan musim kemarau, musim kuang, merasa gerah hana ia musapatan ia ikedai hana di muka ia karena hana leur muka ia musim kuang. Akhirnya dia merasa kehausan mencari segelas air hana berempa. Dijak terus bak sabah hutan di kalang sabah mon yang katuha i dalam monnya na ia, sehingga kena cok ia dalam monnya hana tima, tapi dipaksakan diri untuk turun ke dalam sumur tersebut. Dia ingin mengambil air, getren lang monnya untuk gecok ia, menantruh lang mon gecok ia dengan jaro baca bismillah gejib. Akhirnya dahaganya pun lepas, sehingga iklah sinangnya mono ngan jaro kembali terus ke dehwateh kekalan tu abah monnya na athel yang kadilih lidah kedeh lamon kena jib ia tapi hanya ditren kekalan leurinangnya nyo binatang nyo juga makhluk Allah. Ingat di surah mana katanya harus berbuat baik kepada makhluk Allah, sehingga ditren lam sinangnya mana sinang yang pubut maksiatnya ditren lam kedeh lamon dia cok ia ka athel mana menantro kedeh lamon
Mahana ada timah. Kibancara loncok ia timah hana, gayung hana, siapa tan? Menyedroi mana li dicok lai dijip baju. Karena ji icok dengan jarau. Mamanya dibeik dengan jarau hanjut karena payah diik mon. Akhirnya dia mengorbankan sepatunya. Gecok sepatu ke pasau ia lai patu ke kap bawah. Gebeik gedeh wate, gebi ke hasil mana ngan ipatu yang kabasahnya sehingga trolah hasilnya. Ternyata Allah meridai perbuatannya. Allah senang dengan perbuatan orang inang mana. Pada akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada dia untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, perbuatan kecil, perbuatan ubud yang bak tak anggap katanya perbuatan sepele, bak yang tak anggap dia katanya perbuatan yang hana berguna, ternyata bak perbuatan ubudnya letak ridha Allah di sinan ke katanya tamang syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka beramallah dengan perbuatan tersebut, beramallah dengan perbuatan karena kalih tamurno dengan ilmu pengetahuan. Kemudian Allah merahasiakan yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya. Allah merahasiakan letak murkanya, handa dupat pat murka Allah. Terkadang bak dah fikir-fikir lagi tanya butnya hana apa. Kadang bak dah fikir lagi tanya alah mubut ubut. Bak dah pegah ke gop, bak dah keun ke gop, bak dah cok atagok bacut. Terkadang di situ letak murka Allah ngan but ubudnya ke getanyo tamang ku dalam neraka Allah. Kemudian yang kelih, Allah merahasiakan walinya. Allah rahasia wali. Nah di antara getanyo manusia merupakan waliullah, titipan Allah yang getanyo sendiri hana dadori yang tah urangnya. Terkadang waliullahnya hana bersikap lagi sikap manusia normal. Justru kadang-kadang hi urang bangai, hi urang pungo, hi urang hana jelas dan lain sebagainya. Maka hanta tupa lagi getanyo nyan waliullah, maka berkewajibanlah bagi getanyo umat manusia untuk memuliakan semua orang yang ada di dalam dunia ini tanpa terkecuali. Jamun pada masa Harun Ar-Rasyid, nasidra urang bernama Bahlul. Bahlulnya kadicap bangai li urang kampung karena ganyan sabe-sabe gepake bajai yang hanagat, amalan ganyan amalan yang hana masuk akal, kemudian ganyan sabe-sabe tinggai bak kuburan. Sehingga bak siurot terus Raja Harun Ar-Rasyid ngemerempak dengan Bahlul. Ketanya yang Bahlul, hai Bahlul, gaduh kapu pungo-pungo ro sira seput, gaduh kapu bangai-bangai ro ke sira seput. Ipat rumah hubiraya kalih lun sediakan, ipat rumah hubiraya kalih lunjuk ke fakir miskin, pakan hanta duk rumah, pakan galak tat gata taih ino bak kuburan. Handa depe le gata bawa gata kadicap urang bangai le urang kampung, pe handa depe le gata bawa gata kadicap urang pungo le urang kampung, dan lung hana galak na urang pungo, hana galak na urang bangai di dalam wilayah kekuasaan lun negeri Raja Harun Ar-Rasyid. Sehingga geseut li tungku Al-Bahlul, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, uronyo ronuh ne pegah lun pungo, uronyo ronuh ne pegah lun bangai, gara-gara lun bak kuburan. Sedangkan ronuh ne dalam singgasana, dronuh ne di atas kasur yang begitu lembut, dronuh ne di atas permadani yang begitu indah. Tapi tahukah engkau wahai raja bahwa ini kubur adalah tempat tidurmu selama-lama. Nyo adalah tempat tinggal gata singgah ketika gata mati. Apakah anda sudah mempersiapkan hal tersebut? Ditanya Mbak Raja Ar-Rasyid. Sehingga terkejut Raja Harun Ar-Rasyid, wahai Bahlul, ternyata dronehkan lagi yang lun fikir. Lun fikir kata urang bangai, lun fikir kata urang pungo, tapi ternyata kata urang yang beriman kepada Allah, ternyata kata urang yang bertakwa kepada Allah. Tamah le kata wahai Bahlul akan nasihat kepada lun negeri Raja Harun Ar-Rasyid. Sehingga geseut li Bahlul, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, berbuatlah amalan baik di dalam dunia ini dan jadikanlah Al-Quran sebagai landasan pedoman di dalam kehidupanmu. Sehingga senang Raja Harun Ar-Rasyid luar biasa. Sehingga gekeli Harun Ar-Rasyid, wahai Bahlul, karena lun uronyo sangat senang dengan nasihat kata, karena lun uronyo sangat senang dengan apa yang kalian kata ajuk kepada kelun, lun uronyo ingin mengabulkan heboh permintaan kata, laki apa-apa yang galak bak lun, ulun kabulkan dengan segera bak gekeli Raja Harun Ar-Rasyid. Karena Raja Harun Ar-Rasyid orang kaya, orang yang memiliki semuanya, apapun yang diminta oleh masyarakat dia berikan. Sehingga kun bak Raja Al-Bahlul,
Apa yang perlu hal bahlul laki bahlun kabulkan. Leboh permintaan man leboh lun kabulkan orangnya. Soal li bahlul. Kajut raja menyamanan lun laki leboh permintaan mendang hana lebih. Permintaan lun yang pertama wahai Raja Harun Ar-Rasyid, ne tamah fiat umulung. Wi tamah umu kepada raja. Permintaan yang pertama. Terkejut raja garu-garu oleh. Hai bahlul, nyan permintaan kata jangankan lun tamah kepada kata mekedro aku hanya ku tamah umu. Karena lun hana wewenang untuk lun tamah umu. Karena kematiannya adalah milik Allah. Han mungkin lun tamah umu kata menyenyan permintaan hai al-bahlul, han mungkin lun kabulkan. Lain mendeng, lain. Yang pertama hai lun kabulkan. Permintaan yang kedua. Jut raja ke bahlul. Menya yang pertama drone hai ni kabulkan, lun laki permintaan yang kedua. Permintaan lun yang kedua nelindungi lung siat dari malaikat malik maut. Baik sampai kecok nyawa. Hi raja ke garu-garu leh lah. Hai bahlul sang nyo mau balik pungung dua ada hi raja. Nyo hana jadi dro ni yang lung ke pungung sang kalon pungung hi raja. Ki bancara lo lindungi dro ni dari malaikat malik maut. Sedangkan malaikat malik maut yang kagak tugaskan oleh Allah untuk cabut nyawang ketanyo. Nyawang ketanyo kagak atur oleh Allah, kagak tetapkan oleh Allah. Ha mungkin bahlul menyanyan permintaan lun kabulkan, gagal permintaan yang kedua. Jut raja ke bahlul menyemenan lun laki permintaan yang terakhir. Ni budamang lun di alam surga. Karena hana urun dalam lo gede ke bahlul. Ni budamang lun di alam surga. Tungku Raja Harun Ar-Rasyid geru-geru le. Kapalo bahlul. Nyan heboh permintaan kata mal heboh hai lun kabulkan. Leboh permintaan kata man saboh bersaboh pi hai lun kabulkan. Lun angkat tangan hai bahlul hai lun bi pu yang kata laki. Lun biki mono dalam kepeng, dalam rumah, dalam urineng hai kata sebab kapung pungurong hana tim urang na sotim kawin dengan kata. Na ipat lami-lami bahlul ipat budak-budak badumboh lun berkahwin dengan kata. Tapi ternyata permintaan kata hai lun kabulkan musaboh. Sehingga gesuut li bahlul. Wahai raja, pecit tak pegah li kata urang hayat han. Gata sidra pemimpin, gata sidra imam, gata sidra pemufti hukum dan lain sebagainya. Bahkan orangnya tingkat leboh baru permintaan nyampihkan lung laki gata ayu laki ke bahlul. Gata ayu mana laki leboh permintaan. Menyeni laki apet napet boh kadang saboh tanjut. Sehingga ke bahlul. Menyemenan wahai raja, ni ba orangnya lun hana perle kepada gata. Lun hana perle kepada jabatan kata. Lun hana perle kepada kekuasaan kata. Lun hana perle kepada gata ban Bandung. Namun yang lun perle orangnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan lun Rabbul Alamin. Sehingga terkejutlah Raja Harun Ar-Rasyid, maka bertaubatlah dia, maka tidak lagi menganggap orang lain itu orang hina, maka kembalilah dia untuk memuliakan orang-orang yang lain. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, inilah rahasia Allah yang ketiga. Allah menyembunyikan walinya, Allah menyembunyikan orang yang istimewa di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah katanya menghina orang lain. Baik sampai katanya takun kegop orang-orang hana jelas dan lain sebagainya. Suatu pelah dia memiliki keistimewaan, dia merupakan waliullah yang Allah titipkan sedangkan kita tidak pernah mengetahuinya. Kemudian yang terakhir yang keempat, sebagai kesimpulan hadirin yang dirahmati Allah, apabila katanya ingin menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul dan menjadi orang yang bermanfaat, yang pertama katanya meno harusna iman dan Islam di dalam dada, iman dan takwa di dalam dada. Yang kedua katanya harusna ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima katanya harusna beramal dengannya ilmu. Yang keempat yang terakhir harus memiliki sifat ikhlas di dalam dada. Karena ikhlasnya penentu hadirin yang dirahmati Allah. Terkadang katanya malim, terkadang katanya jemaat abid beribadat. Kita alim sekaligus dengan kita abid beribadah. Tapi dalam jiwa katanya nasifut ria. Dalam jiwa katanya nasifut ujub, melihat bawah. Nya cik long yang na sama yang tahajud. Kau sang tak mendenteh betul dan malamnya. Ria kita, ujub merasa diri kita paling hebat. Hana ikhlas dalam hati katanya ketika beribadat kepada Allah. Inilah yang akan menjadi amalan kita fasid hadirin yang dirahmati Allah. Maka ikhlasnya
hana pernah katanya mengingat kembali terhadap apa yang katanya pubut dalam kehidupan dunianya. Menya bahasa kuto dah berah. Ikhlasnya lagi katanya bah kotoran lang luang. Oleh tabah kotoran lang luang, tikedi lewat kotoran katanya di ke handa pegah bak gopnya dalu. Tapi tasom handa pegah bak gop bawanya atalun. Begitu kita menyembunyikan bahwa itu milik kita. Begitulah ikhlas. Ketika dia tabloi tangan tabah kan yatim piatu. Menan dia tabloi tangan kai tangan. Menan lewat ike katanya bekna roh dah pegah bak gop. Nyan si dalung blo berasa. Nya hana ku bloi tangan cik ngen dapat cerah terus teput. Bek dah pegah bak gop. Artinya kita sudah tidak lagi ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Menya ikhlas katanya tak pubut, Allah akan memberikan yang lebih kepada kita. Tapi apabila katanya hana ikhlas yang tak pubut, yang na dalam jiwa katanya, yang na pada diri katanya akan hangus, akan sirna. Lagi tungku tidra ke ba anak ke urang raya. Anak mianya memang katletat hantom dijak bak tungku hai turi tungku untuk urang raya. Sehingga katanya le tungkunya. Kah pakan hana kajak-jak bak tungku urang raya, hana lum tujik jak ayah. Menyemenan bah ayah ba kata kedih bak tungku supaya nyak taturi teh goreng tu. Sehingga ba anaknya kedih bak goreng untuk urang raya. Karena urang hana sapeuna, urang gasin hana sapeuna, sehingga apa-apa yang naik rumah gebah bak tungku sabah kemuliaan katanya. Wadi dajak bak tungku pupu yang na dabah. Karena hana sapeuna yang na si babi di ku rumah. Geku haju babi sabah karang gebah ke tungku babi. Gebah aju ke tungku. Ketok pintu rumah tungku. Assalamualaikum tungku. Waalaikumsalam. Nyo dongku anak lun cukup trip hantam dia beut. Cukup trip hana dituri draw ne le. Nyo uronyo lun ba uro raya ba draw ne lun puturi kembali lun ya intat beut kembali. Oh piyuh ke dongku god alhamdulillah. Dongku nyo bohbi yang na dongku rumah. Lain hana sapeuna. Nyo ikhlas lunjuk ke draw ne dongku. Alhamdulillah ge kele dongku. Ge terima bohbinya li dongku ge pertama dalam. Lain si hana sapeuna. Di dongku pi gasian lebih daripada kan. Hana sapeuna. Gohoi anak tunggu. Hanya kena dajak. Dah peged ia bacut ke jami pak luar katro. Hai ayah, hana taka. Ia putih. Hai ayah, hana le ia gua kabeh mendum tinggal peluk so. Ki bancara si ke tunggu. Malai ada. Tebak jami boh-boh bi ba katanya. Siapa tanah ke tunggu? Apa yang nak lekot kabah ju mandum kena ke tunggu. Hana tak pernah ya. Yang nak cik kambing agam tak boleh pakai likut langu ke. Ajak cik kena bunyan ju kambing agam kacok tak boleh kajuk jamai. Karena ikhlas kan yang kejuk kambing yang ke jamai. Kejuk ke jamai. Nyo dungku hana tak pernah. Nyo kambing yang nak ke drone sabo. Tekem orang yang baboh hobinya luar biasa. Betul dungku nujuk kambing keluar. Betul. Sehingga gua ganyan tersenyum luar biasa gepua kambing. Mulikut ganyan gepua kambing lewat tetangga ganyan. Ketanya li tetangga ganyan puak kami. Hai pun senang that ago, tu hing that. Panena ra anyo ku jak badungku ku entak nak mik beut. Lun ba hobi gedungku. Gejuk kami ngagam tak boh kedro ku beraya mang ke cukup tenang ba kun. Oh menang kun. Berarti menye tabah kambing tak boh raya pasti lumo ke bahai dungku. Sehingga ajaklah tetangga mono gebah de kambing ku beraya lebih raya daripada kambing yang gebah gedungku. Assalamualaikum dungku. Waalaikumsalam. Pernah boleh dungku jumpa kambing gedro dah sabah. Alhamdulillah gitu. Anyo baru lu sedekah ke kau katroh lain Allah akan tahu gitu. Je dungku kan. Seot mana hanya apa nak lekot. Hana tak pernah ya. Pu siang na bohbi dah ke ba mano. Je jinyan ju kan. Kejak aju bohbi je tahu orang ju mano kejak ke kan. Nyompat dungku yang na bohbi ke. Bohbi dungku. Nya lain hana. Tira gawa mepepep sampai terus rumah mepepep. Puci di begahi baboh bi gebi kameng. Ko pa kameng bobi gebi go pakah gebi lumo. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Tidak didasari oleh keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita. Maka ikhlas kita nyoba karena Allah Ta'ala, Allah akan memberikan lebih kepada kita. Tapi menyahana ikhlas, kita ingin sesuatu yang lebih, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang lebih, justru yang kita dapatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, terus kita dalam safari subuh ahad mubarakahnya menjadi abuh amalan yang ikhlas kepada kita bersama. Sekalipun kadang watai katilat, tapi hana masalah karenanya si gagah untuk kita berempat dalam ahad mubarakahnya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi ulun tuan.
menjadi sabuh mau'izah bagi pribadi ulun tuan dan juga menjadi sabuh bahan ulangan bagi seluruh gure-gure ulun tuan yang katruh pada tempat yang berbahagia raya. Mungkin demikian yang dapat ulun tuan sampaikan pada kesempatannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita bersama. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'im hamdan syakirin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء عند نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء بعد نزوله من السماء. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد
Demikian yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang dan lebih ulun tuan lagi maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.